Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya Faizan. Saya akan mencoba mendemonstrasikan cara penggunaan Odoo. Misalnya saya ingin menggunakan modul untuk HR atau Human Resource, jadi terkait dengan modul HRD. Nanti modul di Odoo ini ada banyak, ada ke sales, accounting, dan sebagainya. Jadi sebelumnya Odoo ini adalah software ERP ya, Enterprise Resource Planning. Jadi ERP ini software yang mengintegrasikan semua modul-modul ke dalam satu software. Jadi nanti di dalamnya ada modul HRD, sales, akuntansi dan sebagainya. Nah, terus sebelum adanya software-software yang terintegrasi secara keseluruhan, ini software dibuat parsial-parsial sebelumnya. Jadi untuk penjualan programnya sendiri, untuk HRD sendiri, keuangan sendiri. Nah, ini tidak ada integrasi atau sinkronisasi. Akhirnya kadang tidak otomatis, tidak full otomatis. Misalnya terkait dengan modul logistik. Nah, modul logistik ini ada keterkaitan dengan stok, inventory gitu ya. Nah, jadi kalau ada salah satu stok yang ada di produk tersebut berkurang, maka ini otomatis dia akan reminder notif misalnya ke vendor untuk menambahkan produk yang sudah mau habis. Jadi ini sudah terintegrasi secara keseluruhan. Tinggal modul-modul tersebut itu gunakan sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan lingkup yang ada di perusahaan. Oke, kita mulai saja. Ini saya sudah download Odoo, jadi software open source. Kalau saingannya ada SAP, ini komersil gitu ya. Walaupun ini juga ada yang komersil, ini cuma saya pakai yang trialnya. Oke, kita mulai masuk. Oke, passwordnya salah. Coba lagi. Oke, ini sudah benar ya passwordnya. Dan akan tampil modul-modulnya di sini. Tapi nanti kita agendanya fokus ke yang modul HRD. Nah, ini ada modul CRM ya. Ini Client Relation Management nih. Jadi untuk manajemen hubungan ke klien. CRM. Ntar mungkin kalau yang ke logistik ada SCM. Terus kalau yang untuk terkait dengan penjualan gitu ya, di retail atau supermarket ini ada POS, Point of Sales. Jadi ada banyak modul-modul, ada modul sales, accounting, inventory dan sebagainya. Oke, kita akan coba ke modul HR ya. Nah, di sini tinggal set aja gitu ya. Kalau kita di sini nyarinya bingung mana ya HR, nah kita set aja di sini. HR ya, enter. Oke. Nah, ini adalah modul-modul HR, maksudnya subs dari modul HR nih. Jadi ada employee, pegawai, appraisal, attendance, kehadiran, leave ya, recruitment dan seterusnya sampai expense. Nah, terus ini kan statusnya masih belum diinstal nih modul gitu. Jadi sebenarnya Odoo sudah menyediakan modul gitu, modul-modul, submodul ya dari yang parennya itu HR. Tapi belum bisa digunakan karena belum diinstal, cuma ditaruh aja wadahnya gitu. Nah, untuk melakukan install ini kita bisa klik install, tapi kan kalau seperti ini installnya satu persatu gitu ya, install. Nah, untuk cara lain kita tinggal pilih yang secara ini aja, list gini ya. Nah, di sini kita klik semua nih. Nah, itu. Nah, ini udah keceklis semua. Nah, ini yang belum terinstall kalau yang ini kan sudah terinstall ya, jadi ini nggak perlu. Gitu.
Terus ini nggak ada kan? Oke. Nah, sekarang kita fokus yang belum terinstall, kita install. Nah, di sini untuk installnya seperti apa gitu ya. Kalau tadi kan sebelumnya di halaman sebelumnya ada tombol install. Kalau di sini ada di ini ya, action. Ada di action, terus install modul. Oke. Nah, dia akan proses lama ya. Proses lama. Jadi kurang lebih seperti itu untuk instalasi modul ya. Nanti berikutnya saya akan lihatkan untuk terkait dengan user access right ya. Jadi pemberian hak akses terhadap user gitu dan sebagainya. Nah, nanti juga di employee ada untuk memasukkan profil pegawai gitu ya. Dan seterusnya ini apa attendance biasanya kan dipakai kalau di fingerprint tuh untuk kehadiran ya absensi gitu dan sebagainya. Terus ini proses untuk rekrutmen nanti ke modul ini nanti di situ ada form-form yang perlu di input gitu ya dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu terkait dengan apa penggunaan awal dan instalasinya. Nah, tapi saya akan tunggu dulu sampai selesai gitu ya. Ini masih loading karena ini kan menginstalnya secara banyak ya. Kalau mungkin menginstalnya satu sub modul itu mungkin agak sedikit cepat, tapi kalau langsung keseluruhan dia membutuhkan waktu yang agak lebih lama. Nah, nanti setelah itu statusnya akan berubah, yang awalnya tadi not install akan seperti yang ini employee. Nah, ini tadi juga employee ini sebelumnya belum diinstal. Ini saya tes install satu. Nah, ini cepat. Cuma kalau ini banyak, karena ini banyak, jadi agak membutuhkan waktu yang agak lama. Intinya sih seperti ini prosesnya. Ya, ini seperti ini proses instalasinya. Begitu juga untuk modul-modul yang lain. Misalnya kita mau install modul yang terkait dengan sales, kita tulis saja set ya sales. Kemudian nanti akan berupa apa ini ya kumpulan sub modulnya akan dikelompokkan. Setelah itu di situ bisa diinstal secara ini ya manual satu persatu atau mau secara keseluruhan tadi yang seperti ini gitu ya. Jadi instalasinya seperti itu. Nah, kalau untuk instalasi apa audionya sendiri saat download itu tinggal itu aja download dulu terus install seperti install aplikasi yang berjalan di Windows next saja itu sampai finish. Nah, ini statusnya sudah berubah. Statusnya berubah, jadi yang awalnya tadi belum terinstall sudah terinstall gitu ya. Nah, ini kalau mau ke mode yang tampilannya agak berupa ikon besar ya, view-nya. Nah, kalau ini yang berupa list. Nah, ini statusnya sudah diinstal. Nah, nanti ini bisa kita cek gitu ya. Kalau ini gitu. Untuk dibuka, begitu juga modul yang ini dan sebagainya. Kurang lebih untuk sementara itu untuk instalasi modul submodul dari ERP menggunakan Odoo yang open source. Oke, terima kasih sebelumnya. Lebihnya mohon maaf. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.